Selamat pagi, salam. Puji Tuhan. Patut kita bersyukur, Bapak Ibu Saudara, kalau kita hari ini masih Tuhan perkenankan untuk menikmati napas hidup, kesehatan, pagi yang indah, hari yang baru, bahkan saya percaya berkat-berkat yang baru Tuhan sediakan buat kita yang terbaik hari ini. Haleluya. Hari ini seluruh dunia kusuk beribadah memperingati satu peristiwa yang paling langka dalam sejarah umat manusia. Kenapa saya katakan satu peristiwa yang paling langka dalam sejarah umat manusia? Karena ada satu pribadi yang rela berkorban, rela mati, bukan karena kesalahannya, bukan karena pelanggarannya, bukan karena dosanya, tapi karena dosa orang lain. Dan dialah pribadi yang kita kenal dengan nama Yesus Kristus, yang dalam bahasa Ibrani-nya Yeshua HaMashiach. Kita lihat Roma pasal 5 ayat 8 sampai dengan ayat yang ke-9. 2 ayat saja saya bacakan buat kita. Saudara boleh menyimak, mendengar dengan baik. Demikian bunyi firman Tuhan. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa, dibenarkan oleh darah-Nya agar kita diselamatkan dari murka Allah. Jadi hari ini renungan saya beri satu tema atau judul, kematian yang menyelamatkan. Sebuah kalimat yang bersifat paradoks. Masa ada kematian tapi kok menyelamatkan? Secara logika kita berpikir, tidak mungkin ada orang yang mati kok tiba-tiba menyelamatkan. Tidak mungkin, saudara. Itulah logika manusia. Tapi inilah yang terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, ibadah memperingati kematian Tuhan Yesus dikenal dengan Hari Jumat Agung atau ibadah Jumat Agung. Jadi ibadah Jumat Agung yang sekarang sedang kita lakukan bukan sekedar ibadah memperingati kematian seorang yang paling berjasa, tetapi ibadah Jumat Agung adalah sebuah perenungan untuk mengingat kematian Juru Selamat yang sengaja mengambil salib demi menyelamatkan manusia yang berdosa. Jadi kematian yang menyelamatkan berarti kematian Yesus bukan akhir, tapi justru, saudara, kematian Yesus adalah pintu gerbang bagi keselamatan, bagi pembebasan umat manusia menuju satu kehidupan yang baru. Nah, kita lihat bahwa kematian Tuhan Yesus adalah puncak dari rencana penebusan Allah, karena di dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9 di sana jelas rancangan Allah kepada umat manusia, bahwa Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka. Artinya ketetapan Allah itu sangat sudah final dan tetap tidak bisa diganggu-gugat, bahwa Dia menetapkan kepada umat manusia, kepada kita ciptanya,
bukan untuk dibinasakan, bukan untuk dihukum, tetapi untuk diselamatkan melalui iman kepada Tuhan Yesus yang telah rela menderita mati di atas kayu salib. Saya ulangi lagi, kematian Yesus adalah puncak rencana penebusan Allah untuk dia kembali kepada ketetapannya bahwa kita diciptakan bukan untuk binasa, disengsarakan dalam tempat penghukuman kekal yang kita kenal dalam bahasa agama sebagai neraka. Jadi ingat baik-baik bahwa ketetapan Allah itu kepada kita, dia tidak menghendaki satupun di antara kita yang ditimpa murka atau dihukum karena dosa kita, tetapi diselamatkan melalui iman kepada Tuhan Yesus. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudara-saudara, sebagai puncak dari rencana penebusan Allah, dosa manusia menuntut hukuman, tetapi Allah mengambil inisiatif melalui pengorbanan anaknya, yaitu Yesus Kristus. Dia yang tidak berdosa dijadikan dosa bagi kita, sehingga kita yang berdosa bisa dibenarkan di hadapan Allah. Luar biasa, sebagaimana ayat yang kita baca tadi. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita. Ketika kita masih berdosa, dibenarkan oleh darah-Nya agar kita diselamatkan dari murka. Haleluya, haleluya, haleluya. Luar biasa kan Allah yang menciptakan kita. Kita bersyukur punya Allah, punya Tuhan yang memiliki belas kasihan tanpa pamrih. Sehingga kita yang berdosa ini, saya pakai kata takdir, tidak ditakdirkan untuk dihukum karena dosa. Sehingga dia harus mengorbankan dirinya untuk mati menebus dosa kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Kematian Yesus di kayu salib yang hari ini kita rayakan sebagai kematian untuk menggantikan kita yang seharusnya dihukum. Yesus menggantikan kita dari hukuman, menerima yang seharusnya kita terima. Dulu saya pernah menyampaikan ilustrasi di sini bahwa ada dua orang bersaudara kembar, ya, sama-sama kuliah, sama-sama lulus sarjana. Yang satu lulus sarjana bagian hukum, lalu dia menjadi seorang hakim. Sementara yang satu sarjana, dia salah menjalani hidupnya, dia terjerumus ke dalam perbuatan dosa. Akibat daripada perbuatan dosa yang dia lakukan, maka dia harus berhadapan dengan hukum. Dia ditangkap oleh polisi, kemudian disidangkan oleh jaksa, dan jaksa penuntut umum ya menuntut sesuai dengan tingkat pelanggaran dan kesalahannya. Maka dia divonis oleh hakim berdasarkan tuntutan jaksa, dia dihukum mati. Saudara tahu siapa yang mengetuk palu hukuman mati kepada si pendosa tadi? Tidak lain adalah saudara kembarnya yang menjadi hakim. Ya. Tapi apa yang terjadi? Vonis mati setelah diketuk, dan dia dibawa ke dalam sel tanah, tinggal menunggu hari kapan dia harus dieksekusi mati. Namun menjelang detik-detik pelaksanaan eksekusi mati, malamnya abang kandungnya yang sebagai seorang hakim yang memutuskan hukuman bahwa adiknya tadi harus dihukum mati, maka malam hari dia mendatangi
tempat tahanan adiknya tadi. Jadi dia masuk ke dalam sel tahanan, dia berkata kepada adiknya, buka baju tahananmu. Ya, lalu adiknya buka baju tahanannya, dipasangkan kepada abangnya, lalu abangnya ditahan di sel, saudara, adiknya bebas. Lalu besok pagi, detik-detik pelaksanaan hukuman mati, adiknya yang harus dieksekusi mati, dia melihat dari kejauhan bagaimana abangnya menggantikan adik untuk dihukum mati. Nah, kira-kira demikianlah Bapak Ibu Saudara-saudara, kita yang seharusnya divonis bersalah, dihukum karena dosa kita, tetapi ada seorang pribadi yang tidak bersalah, yang rela menggantikan kita. Dialah Yesus Kristus Tuhan kita. Kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, ada orang yang paling berjasa untuk menyelamatkan kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Karena itu kematian Yesus, sebagaimana tema yang tadi saya sampaikan, kematian Yesus itu adalah bertujuan untuk menyelamatkan kita. Jadi jika kita percaya kepada Yesus yang mati di salib hari ini, kita menjadikan Dia Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita akan dibebaskan dari murka Allah. Yang setuju dan percaya katakan amin. Sebagaimana ketelapan Allah tadi dalam 1 Tesalonika pasal 5 ayat 9, bahwa setiap orang yang beriman percaya kepada Yesus, dia dibebaskan dari murka Allah dan dia akan memperoleh pengampunan dari segala dosa dan pelanggarannya. Dan kita di mata Tuhan seolah-olah orang yang tidak pernah berbuat dosa, sebagai orang yang telah menikmati karya penyelamatan Tuhan karena beriman kita kepada Yesus Kristus, dan kita telah menerima penebusan Tuhan. Maka hari ini saya mengajak kita untuk sungguh-sungguh dengan Tuhan. Kita hidup harus menjadi orang yang menyukakan Tuhan sebagai bukti ungkapan syukur kita atas penebusan yang telah kita terima melalui pengorbanan. Karena Yesus sudah melakukan bagiannya, dan kita sebagai orang yang percaya kepadanya, kita telah menerima anugerahnya. Kita juga harus melakukan bagian kita, yaitu ketaatan, kecintaan, dan kesetiaan kita kepada Tuhan, yaitu dengan hidup menyukakan Tuhan. Katakan amin. Dengan hidup menyukakan Tuhan. Hidup menyukakan Tuhan, hidup menyenangkan Tuhan adalah kita tidak lagi berkutat dalam dosa. Artinya kita harus membebaskan diri kita dari dosa-dosa dunia. Tapi apakah ini kita bisa lakukan, saudara? Karena kita masih hidup dalam tubuh daging. Jawabannya adalah bisa. Sebagaimana khotbah saya minggu kemarin, bagaimana kita bisa menjaga agar dosa tidak lagi berkuasa dalam diri kita, dengan kita menutup akses dosa yang masih terbuka, yang masih ada celahnya kepada kita. Tidak ada cara lain, saudara. Ya, kita harus tahu titik rentan kita, titik lemah kita. Ini yang harus kita jaga. Saya ulangi lagi kemarin. Ya, saya lagi hari ini saya, supaya kita tidak lagi berkutat akan segala kelemahan, kekurangan kita, sehingga kita sepertinya menyerah pada nasib berat. Aku ini manusia lemah, tidak mungkin aku bisa hidup berkenan kepada Tuhan, karena setiap hari aku pasti bisa berbuat dosa. Iya, memang setiap hari kita bisa berbuat dosa, tapi ingat, dosa itu masuk dalam hidup kita melalui titik rentan kita. Ya, sekalipun kita sudah beriman kepada Tuhan, tapi pengaruh dunia,
iblis dan setannya akan berusaha untuk membawa kita menjauh mundur dari Tuhan melalui titik celah yang ada pada diri kita. Dan ini yang harus kita tutup dan kita jaga, saudara. Jadi sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus Kristus, bagaimana kita supaya tetap kudus dan benar di mata Tuhan, maka saya ingatkan kepada kita, tutup titik rentan kita. Tidak ada cara lain untuk kita bisa mengalahkan pengaruh dosa. Dan kita menutup akses dosa untuk tidak lagi masuk mempengaruhi hidup kita. Karena sebagai orang yang sudah beriman kepada Tuhan Yesus, tapi kita masih memberikan celah, ada akses dosa bisa masuk mempengaruhi kita, membawa kita kembali pada jurang keniscayaan. Maka pada akhirnya Bapak Ibu Saudara, kita akan kehilangan anugerah dari Tuhan. Jadi pelajaran hari ini yang ingin saya sampaikan kepada kita sebagai orang yang telah menerima anugerah Tuhan melalui karya Kristus di kesukaan yang kita imani, maka hari ini marilah kita menjaga kemurnian iman kita, kekudusan hidup kita, dengan kita menjaga, menutup titik rentan kita. Saya tidak tahu apa titik rentan saudara, tapi kita semua memiliki titik rentan. Tapi itu harus kita jaga. Amin. Haleluya. Harus kita jaga. Dengan demikian, dengan kita mampu menjaga titik rentan kita, bisa letak hidup kita terus akan berkenan kepada Tuhan. Karena Tuhan berkata dalam firman-Nya, tanpa kekudusan tidak satupun orang berkenan kepada Tuhan. Jadi hari ini kalau kita ingin tetap kudus berkenan kepada Tuhan, maka jangan beri celah kepada iblis. Amin. Dengan kita menutup titik lemah, titik rentan kita agar iblis tidak berdaya untuk menggoda. Dengan demikian saya percaya kita akan menjadi pribadi pemenang di akhirnya. Sehingga kita siap menyongsong kedatangan Yesus manakala Dia menjemput kita. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.